Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Jauh dari gemuruh meriam yang kerap mengisi lembar sejarah, Perang Dunia Pertama menyimpan realitas brutal yang jarang tersentuh. Serangkaian profesi dengan tingkat kengerian yang melampaui batas imajinasi. Sejarah tentang individu-individu yang terjebak dalam peran-peran di mana setiap tarikan napas bisa menjadi yang terakhir, menghadapi bahaya konstan dan kondisi kerja yang tak manusiawi. Bayangkan, menjadi operator torpedo manusia yang mengendarai senjata bawah air yang lamban dalam kegelapan. Bawa misi dengan sedikit harapan untuk kembali hidup hingga sering disebut sebagai operasi bunuh diri. Atau menjadi bagian tim pemasang kawat berduri, merangkak dalam kegelapan total di tanah tak bertuan. Setiap gerakan dibayangi risiko terdeteksi cahaya musuh yang bisa mengubah mereka menjadi sasaran empuk. Tidak kalah mengerikan adalah nasib pengamat artileri melayang ribuan meter di udara dalam balon hidrogen yang rentan terbakar, dijuluki sosis panggang, dengan parasut sebagai harapan keselamatan yang seringkali sia-sia. Sementara itu, di pabrik-pabrik para Canary Girls mengorbankan masa depan kesehatan mereka, kulit mereka berubah menjadi orange akibat paparan TNT. Dalam upaya tanpa henti memproduksi amunisi, bahkan ketika masih berusia belasan tahun. Dalam sajian kali ini akan dibahas secara mendalam 16 profesi paling ekstrim dan seringkali luput dari catatan sejarah populer Perang Dunia Pertama. Menyingkap pengorbanan luar biasa, penderitaan tak berperi, serta sisi tergelap dari salah satu konflik paling menghancurkan dalam sejarah peradaban. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Penjaga parit. Di masa Perang Dunia Pertama, para penjaga parit dikenal sebagai sentri, memegang peran krusial yang penuh resiko. Mereka ditempatkan di pos pengamatan di sepanjang parit pertahanan, menjadi mata dan telinga bagi rekan seperjuangan. Tugas utama mereka adalah mengawasi setiap pergerakan musuh dari pasukan hingga penembak jitu, sehingga kewaspadaan penuh adalah harga mati. Kelengahan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi seluruh pasukan. Posisi yang terbuka membuat mereka sasaran serangan mendadak, baik tembakan maupun serbuan musuh di kegelapan. Tekanan mental juga datang dari atasan yang menerapkan disiplin sangat keras demi kesiapsiagaan. Mereka harus berjaga berjam-jam tanpa istirahat cukup, seringkali kelelahan dalam kondisi ekstrim dan lingkungan parit yang kotor serta penuh penyakit. Kondisi kerja para penjaga parit ini sungguh di luar batas peri kemanusiaan. Mereka terpaksa berjaga dalam posisi siaga untuk waktu yang sangat lama tanpa boleh terlelap sekejap pun. Sekalipun saat tubuh didera penyakit serius seperti pneumonia, sebuah infeksi paru yang sangat melemahkan. Kisah tragis prajurit Selandia Baru, Jack Dunn, pada tahun 1915 mengungkap betapa kerasnya aturan militer saat itu. Dan yang baru sembuh dari pneumonia dihukum kerja paksa 10 tahun karena tertidur saat bertugas. Ancaman hukuman mati juga selalu ada bagi yang dianggap lalai. Semua ini menunjukkan realitas suram dan tidak manusiawi yang dihadapi para prajurit di garis depan. Tim pemasang kawat berduri. Pada masa Perang Dunia I, pemasangan kawat berduri di no man's land atau tanah tak bertuan menjadi salah satu tugas paling berbahaya dan menegangkan yang diemban oleh para prajurit. Kawat berduri ini bukan sekedar penghalang sederhana, melainkan pertahanan utama yang membentang sepanjang ratusan meter di antara parit-parit lawan dan kawan. Setiap malam, sekelompok kecil prajurit yang dikenal sebagai tim pemasang kawat berduri atau wiring parties harus merayap perlahan ke wilayah terbuka yang gelap gulita, membawa gulungan kawat, tang, dan alat pemotong. Mereka bekerja dalam keheningan mutlak, sebab suara sekecil apapun dapat menarik perhatian musuh dan memicu tembakan senapan mesin atau artileri yang mematikan. Kawat berduri yang tajam dan melingkar ini seringkali terpasang di ketinggian antara 60 hingga 120 cm dan bisa membentang sejauh beberapa kilometer, sehingga setiap sentimeter yang dipasang atau dipotong berarti resiko besar terhadap keselamatan mereka. Selain ancaman fisik dari kawat itu sendiri yang bisa dengan mudah melukai kulit, para prajurit juga harus menghadapi bahaya psikologis yang luar biasa. Mereka bergerak dari kegelapan total, hanya mengandalkan ingatan dan insting untuk menghindari jebakan atau kawat yang sudah terpasang sebelumnya. Ketika musuh menyalakan flare, cahaya yang terang tiba-tiba akan menyapu no man's land,
membuat para anggota tim pemasang kawat berduri harus membeku di tempat atau menjatuhkan diri ke tanah, seringkali di atas kawat yang tajam demi menghindari deteksi. Jika tertangkap cahaya, mereka menjadi sasaran empuk bagi penembak jitu atau tembakan mesin. Setelah tugas selesai, tantangan berikutnya adalah kembali ke parit sendiri tanpa tersesat karena medan yang penuh kawat dan kawah ledakan yang sering membuat orientasi menjadi sangat sulit. Banyak prajurit yang akhirnya tersesat dan terjebak di wilayah musuh atau bahkan terperangkap di antara kawat berduri yang mereka pasang sendiri. Pengamat artileri. Para pengamat artileri di era Perang Dunia Pertama mengemban sebuah tugas yang penuh dengan risiko mematikan, menuntut nyali yang sungguh tidak sembarangan. Mereka melayang sendirian dalam balon observasi pada ketinggian mendekati 1.800 meter, sebuah posisi genting yang dipilih untuk mendapatkan pandangan luas demi mengawasi setiap gerak-gerik pasukan serta lokasi artileri lawan. Namun, balon pengintai ini yang mengandalkan gas hidrogen agar dapat terbang, membawa bahaya tersendiri karena hidrogen merupakan gas yang amat gampang menyala. Kerentanan ini menjadikan balon sasaran utama bagi pesawat tempur musuh yang berpatroli. Ukurannya yang besar dan bentuknya yang khas di langit membuatnya mudah dikenali, sehingga para pilot musuh sering menjulukinya sosis panggang, sebuah gambaran mengerikan untuk balon yang terbakar hebat dan pecah berkeping-keping di udara setelah hantaman proyektil khusus penembus dan pembakar. Ancaman bagi para pengamat artileri tidak datang semata-mata dari serangan udara, tetapi juga bahaya dari daratan. Dalam keranjang sempit yang menggantung di bawah balon raksasa, mereka bekerja tekun menggunakan peralatan optik seperti teropong presisi dan peta detail untuk mencatat informasi akurat posisi musuh. Data krusial ini segera disampaikan ke unit artileri kawan di darat melalui telepon lapangan berkabel panjang, sebuah jalur komunikasi vital namun rapuh. Saat serangan musuh merobek atau membakar balon, harapan terakhir untuk selamat adalah terjun menggunakan parasut. Akan tetapi parasut tidak serta menjadi penjamin keselamatan. Angin bisa saja menyeret mereka ke area kekuasaan lawan, membuka risiko tertangkap atau lebih buruk menjadi sasaran tembak saat melayang di udara. Kisah pilot ulung Jerman, Willy Coppens, yang sukses merontokkan 34 balon pengamat dalam setahun, menjadi bukti nyata betapa balon ini selalu menjadi incaran utama dalam pertempuran udara. Pilot Angkatan Udara. Pada era Perang Dunia I, pesawat tempur yang diterbangkan Angkatan Udara merupakan teknologi yang masih sangat awal dan jauh dari canggih. Rangka pesawat yang lazimnya dirakit dari kayu dan dilapisi kain tipis menjadikannya amat rapuh terhadap keterjangan peluru musuh maupun ganasnya cuaca. Ruang kendali pilot atau kokpit sengaja dibiarkan terbuka tanpa atap pelindung. Kondisi ini memaksa penerbang menghadapi langsung hembusan angin menusuk tulang, suhu dingin membekukan di angkasa, serta ancaman serpihan logam atau puing beterbangan. Lebih lanjut, peralatan navigasi yang ada pun sangat minim. Para pilot hanya berbekal peta sederhana yang seringkali keakuratannya diragukan, atau terpaksa mengikuti alur rel kereta api sambil berusaha membaca nama stasiun sebagai penunjuk arah. Keadaan serba terbatas ini menjadikan upaya mempertahankan orientasi udara sebagai sebuah perjuangan berat, terlebih lagi ketika pandangan terhalang kabut tebal, tertutup asap pekat pertempuran, atau saat terbang di kegelapan malam. Ancaman mematikan bagi para pilot tidak hanya datang dari pesawat lawan di angkasa, namun juga dari serangan darat. Rentetan tembakan senapan mesin anti pesawat serta ledakan artileri dari permukaan bumi menjadi bahaya yang selalu mengintai setiap kali pesawat melintas di atas garis depan pertempuran. Dalam duel udara, pilot terlibat dalam pertarungan jarak yang sangat dekat yang berlangsung dengan kejam. Pada masa-masa awal peperangan, sistem persenjataan pesawat begitu terbatas sehingga pilot seringkali menggunakan pistol pribadi, senapan, bahkan benda tak lazim seperti batu bata untuk melumpuhkan pesawat musuh. Keterbatasan teknologi dan minimnya persenjataan ini mengubah setiap pertarungan di udara menjadi sebuah pertaruhan nyawa yang penuh resiko. Selain itu, program pelatihan pilot yang diselenggarakan seringkali berlangsung amat singkat dan jauh dari cukup. Hanya sekitar 15 jam terbang sebelum mereka diterjunkan ke kancah perang. Akibatnya, angka kematian selama periode pelatihan melonjak drastis, tercatat sekitar 8.000 calon penerbang gugur bahkan sebelum sempat merasakan pertempuran sesungguhnya. Penyerbu parit. Penyerbu parit, atau yang dikenal sebagai Trench Riders, merupakan kelompok kecil prajurit yang bertugas menyusut ke garis pertahanan musuh pada malam hari selama Perang Dunia I.
Mereka bergerak secara senyap melintasi tanah tak bertuan yang dipenuhi kawat berduri dan reruntuhan, mendekati parit musuh yang biasanya berjarak ratusan meter dari garis sendiri. Penyerbu parit akan menghitamkan wajah mereka dengan arang untuk berkamuflase dalam gelap, lalu menyusup mendekati penjaga parit musuh. Tugas utama mereka adalah membunuh penjaga secara diam-diam, menghancurkan atau merebut senjata penting seperti senapan mesin, serta menangkap tahanan untuk diinterogasi. Mereka mengandalkan senjata jarak dekat seperti pisau parit, pentungan, knuckle duster, bayonet, dan alat-alat sederhana lainnya agar tidak menimbulkan surat tembakan yang bisa membangunkan seluruh parit musuh. Jika aksi mereka terdeteksi, granat tangan akan dilemparkan ke dalam ruang perlindungan musuh untuk menciptakan kekacauan sebelum mereka melarikan diri kembali ke garis sendiri-sendiri. Operasi penyerbuan parit sangat berbahaya dan menuntut keberanian luar biasa. Setiap misi dilakukan dalam waktu singkat, hanya beberapa menit, karena semakin lama mereka berada di wilayah musuh, semakin besar risiko disergap oleh bala bantuan lawan. Selain ancaman dari musuh, penyerbu parit juga menghadapi bahaya tembakan dari pasukan sendiri ketika kembali ke garis pertahanan. Sehingga penggunaan sistem sandi atau kata kunci menjadi prosedur wajib agar tidak menjadi korban salah tembak. Selain tujuan utama membunuh dan menangkap musuh, penyerbuan parit juga berfungsi untuk menumpulkan intelijen seperti peta atau dokumen penting, serta menjaga moral pasukan sendiri agar tetap agresif. Namun, kondisi fisik dan mental para penyerbu sangat diuji. Mereka harus bertahan dalam lingkungan parit yang sempit, berlumpur, dan penuh ancaman penyakit, seperti infeksi akibat luka kecil yang sulit sembuh karena sanitasi buruk dan ketiadaan antibiotik pada masa itu. Kru tank. Kehidupan para awak tank selama Perang Dunia Pertama sungguh perjuangan berat. Jauh dari bayangan kenyamanan apalagi keamanan. Kendaraan tempur lapis baja generasi awal seperti Mark I dan Mark IV Inggris berbobot masif sekitar 30 ton. Namun ukurannya tidak diimbangi kecepatan memadai. Hanya sanggup bergerak merangkak sekitar 6 km per jam. Kelambanan fatal ini menjadikan tank sasaran sangat mudah dilumpuhkan di medan perang, terutama ketika dihujani proyektil artileri dan tembakan senapan mesin musuh. Lapisan pelindung baja tank-tank awal ini ternyata cukup tipis, akibatnya peluru senapan mesin standar hingga proyektil senjata anti-tank ringan dapat dengan mudah merobek badan tank, mencederai atau merenggut nyawa kru di dalamnya. Janji perlindungan kendaraan baja ini seringkali menjadi ironi pahit bagi para operatornya. Kondisi di dalam tank juga tidak kalah mengerikan, sangat membahayakan kesehatan awak. Mesin tank umumnya di tengah lambung tanpa insulasi cukup, melepaskan panas luar biasa. Suhu di ruang tempur sempit itu bisa melonjak hingga 50 derajat Celcius serasa di dalam oven. Para kru bertugas di tengah kepungan asap pekat mesin, aroma menyengat bahan bakar, oli, serta bau mesin senjata. Sistem ventilasi sangat buruk mengakibatkan penumpukan karbon monoksida, gas beracun tak terlihat dan tak berbau, seringkali membuat awak pingsan karena keracunan atau dehidrasi parah. Selain itu, medan pertempuran berlumpur penuh guncangan, ditambah ketiadaan sistem peredam kejut layak, menyebabkan tank terombang-ambing hebat. Awak seringkali terlempar dari posisi duduk, menderita memar, luka terbuka, bahkan patah tulang akibat benturan keras dinding baja. Batalion Sepeda. Pada masa Perang Dunia I, batalion sepeda dibentuk oleh beberapa negara, termasuk Kanada, sebagai solusi transportasi yang dianggap efisien untuk memindahkan pasukan dan peralatan di medan perang yang luas dan berlumpur. Sepeda dipilih karena lebih ringan, mudah dirakit, dan tidak memerlukan bahan bakar seperti kendaraan bermotor. Selama 100 hari serangan pada tahun 1918, pasukan sepeda Kanada digunakan untuk mempercepat pergerakan infanteri di garis depan. Mereka bertugas membawa pesan, melakukan pengintaian, serta kadang-kadang terlibat langsung dalam pertempuran. Namun, sepeda yang mereka gunakan sama sekali tidak dilengkapi perlindungan terhadap peluru atau pecahan artileri, sehingga membuat para prajurit sangat rentan terhadap serangan musuh. Selain tidak adanya perlindungan, penggunaan sepeda di medan perang menghadirkan tantangan besar. Medan berlumpur, parit-parit yang dalam, kawat berduri, serta reruntuhan akibat ledakan artileri membuat sepeda seringkali tidak dapat digunakan secara efektif. Jika sepeda rusak atau terjebak, para prajurit hanya bisa mengandalkan bel sepeda untuk menarik perhatian rekan mereka.
Sebuah tindakan yang tidak efektif dan justru dapat membahayakan posisi mereka karena suara bel dapat mengungkap lokasi kepada musuh. Kondisi ini membuat tugas batalion sepeda menjadi sangat berbahaya dan penuh tekanan karena mereka harus bergerak cepat di area terbuka tanpa perlindungan sambil membawa peralatan dan dokumen penting yang sangat dibutuhkan di garis depan. Penyelam pembuka kaleng atau tin openers. Unit penyelam rahasia Angkatan Laut Inggris yang dijuluki pembuka kaleng atau tin openers dibentuk selama Perang Dunia I untuk sebuah misi penuh risiko di kedalaman laut. Mereka adalah kelompok elit yang bertugas memasuki bangkai kapal selam musuh yang baru saja tenggelam. Tujuannya mengambil kode rahasia, dokumen intelijen, atau peralatan penting yang tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Proses penyelaman ini dilakukan dalam kondisi gelap, sempit dan penuh resiko, di mana reruntuhan kapal selam seringkali tidak stabil dan dapat runtuh sewaktu-waktu. Selain itu, mereka harus menavigasi di antara puing-puing logam yang tajam dan ruang sempit yang bisa membuat mereka terjebak tanpa jalan keluar. Selain itu, mereka harus turun hingga kedalaman puluhan meter, kerap di area perairan yang masih dipenuhi ranjau laut aktif yang bisa meledak sewaktu-waktu tanpa peringatan. Selain itu, ancaman lain meliputi kemungkinan terjerat kabel-kabel di dalam kapal, terperangkap di lorong-lorong sempit bangkai, serta risiko fatal kehabisan pasokan udara atau mengalami dekompresi. Sebuah kondisi fisiologis berbahaya akibat perubahan tekanan air yang terlalu cepat. Tidak jarang pula, para penyelam harus berhadapan langsung dengan jasad para awak kapal musuh yang masih berada di dalam bangkai, menambah beban psikologis yang berat selama menjalankan misi berbahaya tersebut. Sebagai kompensasi atas keberanian menghadapi risiko kematian yang begitu besar, keluarga dari penyelam yang gugur dijanjikan santunan sebesar 500 pound sterling, nilai yang pada masa kini setara dengan puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Penambang parit. Pada masa Perang Dunia I, penambang parit merupakan kelompok khusus yang ditugaskan untuk menggali terowongan di bawah wilayah No Man's Land, yaitu area terbuka yang memisahkan parit-parit lawan. Tujuan utama dari penggalian ini adalah untuk menempatkan bahan peledak di bawah posisi musuh dan meledakannya dari bawah tanah. Terowongan yang mereka gali biasanya sangat sempit, hanya cukup untuk 1 atau 2 orang bergerak secara berbaris, dan seringkali panjangnya mencapai ratusan meter dengan kedalaman belasan hingga puluhan meter di bawah permukaan tanah. Kondisi di dalam terowongan sangat gelap dan pengap, sehingga para penambang harus bekerja dengan penerangan minim dan seringkali dalam posisi merangkak. Selain itu, mereka harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya pertempuran jarak dekat dengan musuh yang juga menggali dari arah berlawanan, di mana senjata yang digunakan bukan senapan, melainkan sekop, belati, atau alat pertukangan lainnya. Ancaman terbesar yang dihadapi para penambang parit adalah bahaya gas karbon monoksida yang dapat terperangkap di ruang sempit dan sirkulasi udara yang buruk di dalam terowongan. Gas ini tidak memiliki bau maupun warna, sehingga sangat sulit untuk dideteksi tanpa alat khusus dan dapat membunuh seseorang dalam waktu kurang dari 3 menit. Selain ancaman gas, risiko lain seperti runtuhnya terowongan akibat ledakan, getaran, atau kesalahan struktur juga sangat tinggi. Untuk menghadapi situasi darurat, tim penyelamat yang dikenal sebagai protoman dilengkapi dengan alat pernapasan oksigen agar dapat mengevakuasi korban yang terjebak di bawah tanah. Namun, upaya penyelamatan ini seringkali sangat berisiko dan tidak selalu berhasil, mengingat kompleksitas dan bahaya lingkungan kerja di bawah tanah. Pekerja pabrik amunisi. Pada masa Perang Dunia I, kebutuhan mendesak akan amunisi dan senjata memaksa ribuan perempuan Inggris untuk bekerja di pabrik-pabrik amunisi. Para perempuan ini yang kemudian dikenal sebagai munitionettes atau canary girls bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan berbahaya. Mereka dipekerjakan untuk memproduksi peluru howitzer dan berbagai jenis amunisi lain yang diisi dengan bahan peledak trinitrotoluena atau TNT. Paparan terus-menerus terhadap bahan kimia beracun seperti TNT dan asam nitrat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi orange terang, sehingga mereka dijuluki Canary Girls. Tidak jarang, perempuan yang masih berusia 14 tahun pun dipekerjakan untuk memenuhi permintaan perang yang terus meningkat. Jam kerja mereka sangat panjang, mencapai lebih dari 14 jam per hari, dan mereka harus bekerja di lingkungan yang penuh dengan risiko ledakan serta paparan zat kimia berbahaya yang tidak hanya mengancam kesehatan jangka pendek, tetapi juga berdampak hingga ke generasi berikutnya. Terbukti dari banyaknya bayi yang lahir dengan pigmen kulit orange akibat paparan zat beracun dari ibunya. Dampak kesehatan yang dialami para pekerja pabrik amunisi sangat parah.
Paparan bahan kimia beracun seperti TNT dan asam nitrat tidak hanya menyebabkan perubahan warna kulit, tapi juga kerusakan organ dalam, gangguan pernapasan, serta berbagai penyakit kronis yang baru terdiagnosis bertahun-tahun kemudian. Berdasarkan catatan medis pada awal abad ke-20, hanya sekitar 24% pekerja yang tidak menunjukkan gejala keracunan TNT, sementara sisanya mengalami berbagai tingkat keracunan. Selain itu, kecelakaan kerja di pabrik-pabrik amunisi sangat sering terjadi. Selama masa perang, rata-rata 2 perempuan meninggal setiap minggu akibat kecelakaan atau keracunan bahan kimia di pabrik-pabrik tersebut. Kondisi kerja yang memprihatinkan ini diperparah dengan tekanan moral karena para perempuan merasa harus terus bekerja demi mendukung suami dan anak laki-laki mereka yang berjuang di garis depan. Pemburu tikus. Di medan tempur Perang Dunia Pertama yang penuh kengerian, jaringan parit yang terbentang bermil-mil menjadi hunian bagi jutaan tikus berukuran tak lazim. Binatang pengerat ini berkembang biak sangat cepat, didorong melimpahnya sisa-sisa ransum prajurit, jasad-jasad tak terurus, serta minimnya pengendalian hama efektif. Ukuran tubuh mereka bisa melampaui setengah meter, jauh lebih besar dari tikus-tikus yang biasa ditemui di perkotaan. Kehadiran tikus-tikus raksasa ini bukan hanya mengancam persediaan pangan serdadu, tapi juga menjadi pembawa penyakit berbahaya. Penyakit seperti tifus yang memicu demam tinggi, dan leptospirosis, sebuah infeksi bakteri dari urin hewan, menyebar cepat di lingkungan parit yang basah, berlumpur, dan tak higienis. Kondisi ini mengubah tikus menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan para prajurit di garis depan pertempuran. Untuk menghadapi serbuan tikus yang semakin tak terkendali, militer akhirnya menugaskan prajurit khusus sebagai pemburu tikus. Tugas yang mereka emban sungguh berat, penuh resiko, dan sangat menjijikan. Para pemburu ini diharuskan menyusuri lorong-lorong parit sempit, gelap, dan pengap. Acap kali hanya berbekal bayonet atau tangan kosong untuk membunuh tikus. Bukan hal aneh jika mereka harus berhadapan dengan gerombolan tikus agresif dan berpotensi menggigit balik. Sebuah catatan sejarah mengungkap seorang prajurit berhasil membasmi hingga 8.000 tikus dalam 2 minggu. Atas pencapaian luar biasa tersebut, prajurit itu menerima imbalan 16 pound sterling. Jika nilai itu disesuaikan dengan inflasi tahun 2024, jumlahnya setara sekitar 33.000 dolar Amerika Serikat. Namun, kompensasi finansial itu tidak sebanding dengan bahaya kesehatan yang mengintai dan trauma psikologis mendalam yang dipikul setiap hari. Pengusung tandu. Dalam kancah Perang Dunia I, para pengusung tandu memegang peranan vital sekaligus penuh mara bahaya di setiap front pertempuran. Sebuah tim kecil seringkali hanya beranggotakan 4 individu, dibebani tanggung jawab luar biasa untuk mengevakuasi sekitar 200 prajurit. Jumlah ini jelas sangat timpang dibandingkan kebutuhan penyelamatan yang mendesak di garis depan. Mereka harus menerjang medan yang kerap berupa lautan lumpur pekat, sebuah kondisi yang sangat menguji batas ketahanan fisik demi menggotong mereka yang terluka, berjuang menembus rintangan menuju pos medis terdekat. Ancaman kematian senantiasa mengintai para pengusung tandu setiap saat. Mereka beroperasi di wilayah terbuka, seringkali tanpa perlindungan berarti. Kondisi yang menjadikan mereka sasaran empuk bagi tembakan musuh baik dari senapan presisi penembak jitu maupun rentetan peluru senapan mesin dari sepihan ledakan artileri. Banyak dari pahlawan tanpa tanda jasa ini gugur saat menjalankan misi kemanusiaan mereka, terutama ketika terpaksa melintasi zona mematikan yang dikenal sebagai No Man's Land, sebuah area kosong dan berbahaya yang terbentang di antara 2 garis pertahanan yang saling berhadapan. Di samping ancaman langsung dari proyektil dan ledakan dahsyat, para pengusung tandu juga harus berjuang melawan kelelahan akut yang menguras tenaga hingga ke titik nadir, dehidrasi parah akibat kurangnya pasokan air bersih, serta risiko terpapar berbagai penyakit menular dari para korban yang mereka bawa dengan penuh pengorbanan. Kurir. Pada masa Perang Dunia Pertama, keberadaan kurir atau yang sering disebut runner memegang peranan krusial sebagai penyambung lidah antara pos komando dan prajurit di garis terdepan. Tugas mereka adalah menyampaikan pesan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan melintasi medan yang sangat ganas. Dipenuhi dengan peluru senapan, dentuman artileri yang memekakan telinga, serta jaringan parit yang rumit dan berbahaya. Para kurir ini kerap kali harus berlari menerobos tanah tak bertuan, sebuah area terbuka tanpa perlindungan, antara 2 garis pertahanan yang berseberangan, yang dipenuhi kawah bekas ledakan, lilitan kawat berduri, dan lumpur pekat.
semua di bawah bayang-bayang tembakan musuh yang tak henti. Misi ini menjadi kian mempertaruhkan nyawa karena teknologi radio saat itu masih dalam tahap awal pengembangan dan rentan gangguan. Sehingga keberhasilan atau kegagalan sebuah serangan besar seringkali bergantung pada ketangguhan dan kecepatan para pembawa pesan pemberani ini. Salah satu kisah yang menyayat hati yang menggambarkan risiko luar biasa profesi ini menimpa seorang kurir Inggris yang terkubur hidup-hidup ketika pos perlindungannya hancur oleh serangan artileri Jerman. Banyak sejarawan yang memandang bahwa tugas seorang kurir pada hakikatnya adalah sebuah penantian waktu sebelum ajal menjemput. Para kurir ini seringkali terpaksa merayap atau berlari secepat kilat di tengah hujan peluru dengan harapan untuk selamat yang teramat kecil. Ancaman tidak hanya datang dari pihak lawan, tetapi juga dari kondisi alam yang ganas. Guyuran hujan tanpa henti bisa mengubah parit-parit menjadi kubangan lumpur sedalam lebih dari 1 meter. Kondisi yang tidak hanya memperlambat gerak laju mereka, tetapi juga meningkatkan resiko terperangkap atau bahkan tenggelam dalam kubangan tersebut. Operator flamethrower. Operator pelontar api pada masa Perang Dunia Pertama menghadapi bahaya yang sangat mencekam akibat desain awal senjata pembawa api berbahan bakar cair yang mereka pikul. Senjata mengerikan ini pertama kali digunakan secara massal oleh pasukan Jerman sekitar tahun 1915, utamanya untuk menggempur posisi lawan yang berlindung di dalam parit-parit pertahanan. Para operator ini memanggul tangki berisi campuran bahan bakar cair yang sangat mudah menyala, terhubung dengan selang dan sebuah nozzle untuk menyemburkan lidah api mematikan ke arah sasaran. Namun, ukuran tangki yang besar dan berat ditambah keharusan untuk merapat sangat dekat dengan garis musuh agar semburan api efektif, membuat pergerakan operator menjadi lamban. Kondisi ini menjadikan mereka target yang sangat mudah dikenali dan diincar oleh penembak jitu maupun serangan artileri lawan. Lebih jauh lagi, tangki bahan bakar yang rentan terbakar itu beresiko tinggi meledak apabila terkena hantaman peluru atau serpihan ledakan granat, yang hampir pasti akan menyebabkan kematian instan yang sangat mengerikan bagi operatornya sendiri. Selain ancaman nyata dari ledakan tangki yang mereka bawa, para operator ini juga harus berjuang melawan tekanan mental yang luar biasa hebat karena mereka menyadari bahwa apabila tertangkap musuh, nasib mereka hampir pasti adalah eksekusi di tempat. Hal ini terjadi karena reputasi senjata pelontar api yang begitu menakutkan di mata lawan, sehingga seringkali tidak ada ampunan atau kesempatan bagi operatornya untuk menyerah. Penyapu ranjau laut. Kapal penyapu ranjau merupakan kapal perang laut berukuran kecil yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman ranjau laut yang sangat berbahaya. Kapal ini mulai dibangun secara khusus sejak Perang Dunia I, ketika ranjau laut menjadi senjata strategis yang mampu menghalangi pergerakan armada dan logistik di perairan vital. Kapal penyapu ranjau dilengkapi dengan alat-alat seperti penyapu mekanis yang berfungsi memotong kabel ranjau jangkar di dasar laut, serta penyapu memberi pengaruh yang meniru jejak akustik atau magnetik kapal sehingga memicu ledakan ranjau dari jarak aman. Namun, pada masa awal pengembangannya, teknologi deteksi dan penetralan ranjau masih sangat terbatas. Awak kapal seringkali harus menembak ranjau yang sudah mengapung ke permukaan menggunakan senjata ringan, sebuah metode yang sangat berisiko karena ledakan bisa terjadi sewaktu-waktu di dekat kapal dan personel di atasnya. Selain itu, kapal-kapal ini kerap beroperasi di perairan terbuka yang telah dipenuhi ranjau, sehingga ancaman tenggelam akibat ledakan selalu membayangi setiap misi yang dijalankan. Resiko tinggi yang dihadapi para awak kapal penyapu ranjau terbukti dalam berbagai insiden tragis selama Perang Dunia I. Selain ancaman langsung dari ranjau, mereka juga menjadi sasaran tembakan artileri musuh ketika beroperasi di garis depan untuk membuka jalur bagi kapal-kapal utama. Dalam banyak operasi, kapal penyapu ranjau harus bekerja di bawah tekanan waktu, seringkali di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk, untuk memastikan jalur laut tetap terbuka bagi armada dan suplai logistik. Teknologi penyapuan ranjau seperti double oropesa sweep dan mini dial sweep baru berkembang di masa-masa berikutnya. Sehingga pada masa Perang Dunia I, tugas ini benar-benar mengandalkan keberanian dan keterampilan awak kapal. Torpedo manusia. Torpedo manusia merupakan inovasi senjata bawah air yang pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia pada masa Perang Dunia I, sekitar tahun 1915 hingga 1918. Desain awal torpedo ini yang dikenal dengan nama Mignata membuat dua awak yang duduk di atas badan torpedo dan mengendarinya secara perlahan menuju kapal musuh. Dengan kecepatan maksimum hanya sekitar 4 knot atau setara dengan 7,4 km per jam, torpedo ini sangat bergantung pada kemampuan dan keberanian awaknya untuk mengarahkan senjata secara manual ke target yang dijaga ketat.
Pengoperasian torpedo manusia dilakukan pada malam hari, khususnya saat bulan baru, agar tidak terdeteksi oleh penjaga kapal musuh. Tidak adanya kapal pendukung untuk melarikan diri serta minimnya perlengkapan keselamatan menjadikan setiap misi sebagai taruhan nyawa. Dengan sistem kendali yang sangat sederhana dan tanpa perlindungan dari tekanan air atau serangan musuh, torpedo manusia lebih menyerupai senjata bunuh diri daripada alat tempur konvensional. Kondisi ini membuatnya dijuluki sebagai senjata bunuh diri oleh banyak kalangan militer pada masa itu.